Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gevira Azara dengan NIM 08011 2823284042. Video ini saya buat sebagai bentuk perbaikan nilai dari praktikum pengantar teknologi informasi, di mana saya akan menjawab satu soal dari modul yang telah diberikan. Baik, jadi di sini soal yang akan saya jawab ialah sebutkan dan jelaskan dua contoh alat pengolahan data sebelum tahun 1940. Nah, sebelum tahun 1940 itu ada dua contoh alat yang saya ambil di sini, yaitu ada abakus dan ada kalkulator roda numerik. Yang pertama adalah abakus. Abakus ialah alat hitung konvensional, di mana alat ini dapat membantu untuk menghitung dengan cepat. Pada umumnya, abakus berbentuk persegi panjang yang terbuat dari kayu. Pada bagian dalam abakus diberi manik-manik. Manik-manik ini dirangkai dengan batang yang terbuat dari kayu. Setiap manik-manik menggambarkan unit hitungan, sedangkan setiap batang menunjukkan nilai tepat, satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Pada gambar, untuk bagian manik-manik ialah bagian bulat-bulat yang ada pada garis, dan bagian batang ialah bagian garis yang ada dalam menyatukan manik-manik tersebut. Nah, asal-usul abakus atau sempoa ini sebenarnya sulit dilacak karena alat hitung ini mirip dengan sempoa yang banyak dikenal di berbagai kebudayaan di dunia. Konon, sempoa sudah ada di Babilonia dan di Tiongkok sekitar tahun 2400 sebelum Masehi dan 300 sebelum Masehi. Orang zaman kuno menghitung dengan membuat garis-garis dan meletakkan batu-batu di atas pasir yang merupakan bentuk awal dari berbagai macam variasi sempoa. Dalam bahasa Inggris, sempoa dikenal dengan nama abacus. Penggunaan kata abacus sudah dimulai sejak tahun 1387. Meminjam kata dalam bahasa Latin abacus yang berasal dari kata abax, yang dalam bahasa Yunani berarti tabel perhitungan. Dalam bahasa Yunani, kata abax juga berarti tabel untuk menggambar bentuk-bentuk geometris di atas debu atau pasir. Ahli linguistik berspekulasi bahwa kata abax berasal dari kata abak, yang dalam bahasa Ibrani yang berarti debu. Pendapat lain mengatakan abakus berasal dari kata abak yang dalam keluarga bahasa Fenisia berarti pasir. Nah, sempoa adalah alat hitung tradisional dari Asia Timur seperti Cina, Korea, Taiwan, dan Jepang. Ditemukan lebih kurang 1.800 tahun yang lalu dan mempunyai inti kerja menaik-turunkan biji sempoa dengan tangan secara nyata. Sempoa memiliki beberapa nama, seperti Sipoa, Abakus, Suzuan, Soroban, atau Simsuan sesuai dengan negara yang menggunakan alat tersebut. Nah, jadi di sini ada 4 jenis dari abakus nih yang saya dapat. Yang pertama ialah abakus 10. Alat ini dikembangkan di Uni Soviet, di mana manik-manik di setiap batangnya itu berjumlah 10. Lalu ada abakus 5 dan 2. Alat ini dikenal di Cina. Pada abakus 5 dan 2 ini, dia bagian abakusnya itu terbagi menjadi dua. Bagian atas itu terdiri dari 2 manik-manik, dan bagian bawah terdiri dari 5 manik-manik pada masing-masing batangnya. Yang ketiga ialah abakus 4 dan 1. Abakus ini dikembangkan di Jepang dan digunakan di dunia pendidikan untuk alat hitung anak-anak sekolah dasar. Abakus ini juga terbagi menjadi dua, di mana pada bagian atasnya itu terdiri dari 1 manik-manik, dan bagian bawahnya terdiri dari 4 manik-manik. Yang terakhir ialah abakus 99. Kelebihan abakus ini yaitu mengatasi berbagai kesulitan dalam penulisan nilai bilangan, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian, di mana masing-masing pada batangnya itu terdiri dari 9 manik-manik saja. Nah, jadi
Ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari penggunaan abakus ini sendiri. Kelebihannya dulu nih, yang pertama ialah bersifat konkret dan penggunaannya praktis. Yang kedua ialah mempunyai variasi dan teknik. Yang ketiga ialah mampu memberikan pemahaman akan konsep suatu penjumlahan dan pengurangan. Yang keempat dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Yang kelima harganya murah dan mudah mendapatkan serta menggunakannya. Sedangkan kekurangannya, ini ada tiga. Yang pertama ialah memerlukan kecakapan khusus dalam mengajarkan sesuai dengan konsep yang ada. Yang kedua ialah menuntut cara kerja yang teratur, karena urutannya mudah kacau. Yang ketiga ialah memerlukan penataan dan kejelian yang cukup dalam penggunaannya. Nyatanya, abakus atau sempoa masih sering digunakan hingga saat ini. Teknik menghitung sempoa ini membuat individu itu dapat berhitung dengan cepat dan tepat terkait hitungan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya ialah terkait kalkulator roda numerik. Nah, kalkulator roda numerik ini atau numerical well calculator ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1642. Blaise Pascal ini merupakan seorang ahli matematika dari Prancis yang pada saat ia menemukan itu ia masih berumur 18 tahun. Ada beberapa juga kelebihan dan juga kekurangan dari kalkulator roda numerik ini. Yang pertama dari kelebihannya yaitu ada dapat menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Yang kedua ialah menggunakan mekanik. Sedangkan kekurangannya, apabila di abakus kita bisa melakukan perkalian, pembagian, pengurangan, dan juga penjumlahan, tetapi pada kalkulator roda numerik ini kita hanya dapat melakukan penjumlahan saja. Yang kedua ialah bentuknya kompleks dengan menggunakan 8 roda putar bergigi. Baik, itu saja paparan terkait jawaban dari saya mengenai salah satu soal yang ada pada modul yang telah diberikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.